Baik, uji coba merekam bagaimana kita memasukkan Huawei ke Android Studio supaya bisa kita bikin aplikasi dan kemudian dimasukin ke app gallery punya Huawei. Oke, jadi langkahnya bisa dicari sebagian di sini catatannya. Android Studio HMS Preparation for Integrating Huawei HMS Core, kira-kira gitu. Masuk sini bisa dicari pakai Android Studio. Kemudian ada di rada bawah nih Preparation for Integrating Huawei ke HMS Core. Oke, saya akan coba lakukan sambil baca sebagian-sebagian. Pertama kali kita masuk ke sini, masuk ke developer Huawei. Anda perlu bikin account di developerhuawei.com mumpung masih gratis. Jadi mumpung masih gratis, silahkan bikin account di developerhuawei.com. Kita bisa visit websitenya. Kalau belum punya account, sign up. Anda perlu masukin KTP sama dokumen bank. Kenapa pakai dokumen bank? Bukan mau dapetin nomor account banknya, tapi pengen tahu Anda tuh nomornya beneran Anda bukan. Kalau udah punya, silahkan sign in. Saya sudah bisa sign in kalau saya sih. Kemudian kita bisa masuk. Oke. Biasanya kalau ini suka dia kasih SMS ke handphone sih. Nah, kalau udah berhasil masuk, di sini ada konsol, bisa diklik konsol. Nah, di sini ada App Gallery Connect. Kuncinya ada di sini, App Gallery Connect. Kita klik App Gallery Connect. Kemudian kita akan bikin aplikasinya. Oke. Di sini ada My Project. Saya klik. Di sini kebetulan sudah ada satu project yang saya buat, ITTS Internet Offline. Kita akan tambahkan project baru untuk ini aja, tapi nanti saya delete, jangan khawatir. Jadi ini password segala macam nggak apa-apa kelihatan karena nanti saya delete. Saya akan bikin ITTS testing. Iyalah, testing aja lah gitu ya. ITTS testing, oke. Nah, langsung keluar seperti ini. Ya. Kalau mumpung keluar seperti ini, saya akan lakukan enable. Oke, enable. Saya akan pakai lokasi di Singapura punya Huawei buat processing segala macamnya. Di sini sudah ada API key, kalau dibutuhin nanti bisa dipakai. Di sini juga sudah ada public key dari aplikasinya kita. Ini developer ID-nya saya sudah masuk sini. Nah, sekarang kita tinggal nambahin aplikasinya. Nah, kalau ini kita harus bareng ya sama Android Studio. Ini Android Studio sudah jalanin. Saya akan bikin new application. Ini double barengan. Saya kasih empty application. Di sini saya kasih nama ITTS testing. Perhatikan namanya ITTS testing, package name-nya ITTS Ono HMS testing. Oke. Ini penting, dua ini penting, ITTS testing, ITTS Ono HMS testing. Nah, ini harus sama di sini juga. Ini saya ambil aja yang ininya ya. Oke, application name-nya namanya ITTS testing. Nah, package name-nya yang tadi ITTS Ono HMS testing. Nah, di sini saya paste di sini. ITTS Ono HMS .testing. Jadi ini harus sama. Jadi sarannya sih bikin dulu di Android Studio, terus dikopiin ke sini. Kategorinya saya akan pilih application bukan game. Default language-nya English lah. Gaya English US. Oke. Di sini juga saya akan okein. Nah, di sini oke, dia buat ini kalau yang aplikasi kosongan kayak gini dari Android Studio keluarnya Hello World aja ya. Ini bisa kita rubah, cuman saya nggak akan ngerubah. Kita akan coba proses sampai kita siap untuk upload ke app galerinya punya Huawei. Nah, langkah selanjutnya adalah kita download AG Connect ini. Ups, sorry. Saya delete dulu yang ada di sini ya. Download, remove AG Connect-nya dibuang semua. Saya download lagi. Oke. Dan ini harus dimasukin ke dalam source folder ini. Oke. Cara masukinnya gimana? Cara masukinnya tinggal copy gini aja.
copy, AG connect nih dapat nih Android Studio ITTS testing nih app source. Jadi masukin app source ini, copy. Jadi udah masuk dia. Jadi sini ini perhatiin app source. Di dalam source ini ada build Gradle, nanti ada JKS segala macam. Kita harus bikin JKS-nya sih. Oke, next. Nah, ini bisa salah di sini karena saya pakai Android Studio Bumblebee, ini tidak persis sama. Jadi saya harus cari colongan di sini. Oke. Nah, di sini. Nah, ini cara ngopinya ada. Nah, di sini project build Gradle-nya saya harus ngambil yang punya Bumblebee. Ini udah sih oprek-oprek buat Bumblebee. Oke, kayaknya. Sini masuk ke nih project salah. Project build Gradle. Oke. Nah, ini harus saya selipin makhluk ini sebenarnya. Nih. Ini harus diselipin di depan. Saya akan ambil semuanya buat ngelihat ada perubahan enggak. Ini ambil semuanya. Saya akan masuk ke Android Studio. Kalau sama dibuang aja. Kelihatan ini sama. Ini sama ya. Ini saya buang. Nah, yang ini COM Android Library version 712 apply false, COM Android application version 712 apply false. Ini sama, ini buang. Oke, ini nggak usah dipakai juga. Oke. Jadi ini build scriptnya ini ditambahin, kemudian kita sync supaya aman. Biarin aja dia nge-sync dulu. Oke, ini udah beres. Nah, sekarang kita masuk ke app Gradle-nya. App Gradle, kita perlu nambahin di plugin ID Huawei Connect ini. Oke, kita akan masuk ke app Gradle. Ini di app Gradle-nya sebelah nomor 2 nih. Ini kan ada build Gradle yang main-nya, kemudian app Gradle-nya. Nah, di sini pluginnya cuma ada ID COM Android application. Saya harus nambahin di pluginsnya ID COM Android Huawei. Ini copy, ini masukin sini, nih, gitu ya. COM Huawei Connect-nya dimasukin di situ. Ini kita sync lagi. Jadi tiap kali nambahin sync sih kalau mau aman. Ini udah, dependency udah nggak perlu, beres. Nah, sekarang kita perlu generate signing certificate. Oke, nah, ini seru nih urusannya. Mana dia? Ini dia. Oke. Jadi ini udah beres. Oke. Ini udah beres, sampai sini udah beres. Next. After we complete process, join operation, nggak usah, finish. Nah, sampai titik ini, sorry. Developer ID udah beres, project information selesai. Kemudian ke bawahin. Oke, di sini beres. Nah, di sini masalah nih. SHA 256 sertifikat fingerprint. Kita harus add di sini. Cara nge-add-nya gimana? Nah, di sini yang seru. Saya harus bikin dari sebelah sini sih sebenarnya, dari sini. Nanti saya harus bikin. Jadi, sorry, salah. Nih. Next, we need to generate signing certificate for Android Studio. It's used to sign the APK in Android Studio. Signing use generate fingerprint later. Jadi masuknya ke build, generate sign bundle atau APK. Kita pilih APK, next, create new. Oke, nah, itu akan saya kerjain. Jadi build, generate sign bundle. Ini build. Di sini ada generate sign bundle. Di sini ada APK, next. Oke, nah di sini harus kita bikin. Key store path-nya ada di mana? Store path-nya ada di sini, apps. Jadi yang dipakai adalah Android Studio Project, namanya app, terus belakangnya JKS. Tadi kita kasih nama ITTS testing ya. Jadi kita create new. Nah, di sini saya akan Android Studio apps di sini.
Ini kasih namanya ITTS testing. Oke. Saya kasih passwordnya gampang aja, 123456 123456. Nama aliasnya saya kasih nama Kino. Ini nama aliasnya dibutuhkan pada saat nanti upload. Passwordnya 123456 123456. First name last name Ono Purbo. Terus organization unit programming lab, organization ITTS, City Tangerang Selatan, Province Banten, country code 62. Oke. Salah, 62. Oke. Ini beres. Remember passwordnya ingat 123456. Next. Generate sign bundle of Oracle kita pakai buat rilis. Finish. Oke. Nah, sekarang selesai. Ini sudah buat rilis, finish. Nah, sekarang kita harus nyari key-nya buat di-upload. Jadi kita locate dulu key tool-nya dari mana. Di key tool-nya ada beberapa. Saya ambil yang ini aja. Yang ada di Bumblebee. Oke. Susah banget. User lokal Android Studio Bumblebee JRE bin gitu. Oke. Sekarang tinggal belakangnya kita colong. Saya belakangnya butuh ini, minus list, minus v, sama key store-nya di mana. Ini saya ambil, kemudian saya paste di sini. Home Ono Android Studio. Ini ITTS testing. Apps, nama key-nya tadi TS. Key-nya ditaruh di mana tadi ya? Ini dia. Min. Kagak ada. Di mana key-nya? Ini dia. App, di app. ITTS testing. Oke. ITTS. Kok nggak ada? Dia bilang ada di situ. Saya salah masuk. Masuknya ke sini dia. ITTS internet offline ini salah. Oke, saya copy dulu ya. Kesalahan masuk soalnya. Apps ITTS testing. Saya harus copyin ke Android Studio ITTS testings app. Oke. Nah, sekarang baru kita mainin pakai ini. Salah copy. Jadi ini salah nih. Saya ulang lagi aja ya. Ini salah. Create new. Ulang lagi aja lah biar gampang. Salah, ITTS testing apps. Dikasih nama ITTS testing. Yes. 123456 123456 123456
1 2 3 4 5 6 Monopurbo Programming Lab ITTS Tangerang Selatan Banten 62, country code-nya 62, first name last name tadi, organization unit, organization, city, locality, state, province, sama country code 62. Oke. Sudah. Saya kasih upload key. Saya karena kasih nama upload key aja ya. Oke, next. Release. Oke. Jadi saya kasih nama upload key nih. Udah masuk. Sekarang kita harus list v key store ini pakai key tools. Android Studio Bumblebee bin key tools. Salah, JRE bin key tools minus list minus v key store Homono Android Studio Project ITTS Testings Apps ITTS. Nah, ini dia passwordnya tadi 123456. Nah, keluar, kita dapat makhluk ini SH256, ini diambil. Oke, ini diambil karena ini public key-nya yang harus dimasukin ke sana. Masuk sini, salah, sini. Ini masukin di uplink information, kita masukin ini, kita paste di sini. Oke, save. Dah masuk dia. Oke, jadi sampai sini udah masuk. Ini udah masuk. Oke, save. Nah, sekarang kita masukin di build Gradle ini, di up level build Gradle kita tambahin yang ini nih, upload key, tapi kita namanya key aliasnya upload key ya tadi. Oke. Salah. Oke, coba lihat lagi. Ada di build types, di atasnya build types kita masukin signing config. Build types ini dia. Di sini kita masukin. Jadi nama filenya adalah ITTS testing. Key-nya namanya adalah upload key. Ya. Ini di-sync lagi biar aman. Ini sampai titik ini beres, kemudian di-sync semuanya. Ini beres sebenarnya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah bikin aplikasinya nih. Kita bisa develop aplikasinya, tapi nggak akan saya kerjakan karena bukan. Jadi panjang ceritanya. Kita akan build bundle, build APK. Ups. Kok nggak keluar? Build APK biar masuk ke rilis dia. Gimana caranya masuk rilis ya? Oh, make project kali ya. Make project. Oke, kita udah nih. Ya udah, gak ada di sini. Langsung build APK langsung jadi. Perasaan kemarin tadi ada pilihannya mau debug atau rilis. Saya maunya rilis sih sebenarnya. Ya udah. Kita lihat locate. Nah, ini ada di debug nih masalahnya. Biar biasa dirilis gimana ya? Oh, ini pindahin ke rilis aja. Oke, kita jadiin rilis.
Oke. Build variannya release ya. Nah, release itu harusnya ada di, coba kita lihat. Nah, dia udah release. Oke, jadi kita ada di release. Oh, tapi unsigned. Nah, loh. Ini ada release nih. Ini release APK udah keluar. Oke, jadi APK release-nya udah keluar. Sekarang kita akan upload Huawei App Release Developer. Jadi saya pakai kata kuncinya Huawei App Release Developer. Kita klik aja. Langkahnya ada 4 nih. Sign in, create your account, ini udah dikerjakan. Kita bisa bikin account, kita bisa sign in, masuk ke App Gallery Connect segala macam. Terus kita perlu yang kedua sebenarnya, bahasa segala macam, masukin intro, screenshot dan sebagainya. Terus kita kasih release information. Kita akan submit, tapi saya nggak akan submit beneran ya, ini cuma ngasih lihat prosesnya aja. Oke, ini yang pertama sudah, ini yang testing ada kedua nih. Yang pertama sudah dalam proses review yang saya, dan ini saya klik dulu draftnya supaya kita masukin informasi yang dibutuhkan. Ini ada beberapa informasi. Oke, ini nanti akan otomatis dibikin nama si Huawei. Saya akan masuk kedua. Kita mau rilis di negara mana aja, bisa seluruh dunia kalau mau, cuman saya nggak berani. Saya buang aja dulu. Saya buang, masuk ke Asia. Saya buang lagi. Saya masuk ke Indonesia aja. Dah. Jadi saya ini buat Indonesia doang. Saya save dulu biar aman. Di save, kita terusin lagi. Oops. Oke. Use testing version, no. Kemudian kalau kita mau tambahin paket-paket yang bawaannya Huawei, bisa. Cuman harus sign ini. Paket itu maksudnya gini ya, kalau saya klik, saya bisa masukin buat map, apa segala macam. Oke. Ini APK yang mau di rilis ya. Manage paket itu maksudnya APK-nya, tinggal di-upload. Oke. Cuman kalau upload nih kita harus nyari APK-nya langsung. APK-nya ada di sini. Cuman nggak akan saya kerjain ini. Internet di testing, app release, ini dia. Oke, kita upload, tapi nggak akan saya kerjain yang ini. Bahaya soalnya. Mau saya delete soalnya di sini. Oke. Kalau ada payment bisa, saya akan bikin aplikasinya free. Kalau ada app in purchase bisa dicontreng, mau app in purchase seperti apa, kita bisa set sekarang rate-nya mau seperti apa. 18, oke. Terus privacy statement. Nah, di sini yang seru. Kita sarannya colong aja dari app privacy statement policy generator ini ya. Oke, kalau kita klik di sini, kita tinggal masukin aja namanya, nama aplikasinya apa, misalnya ITTS testing. Kontak informationnya misalnya @ITTS_ACID. Person identifier information kita masukin nama Onowe Purbo, ITTS Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Oke. Tipe aplikasinya adalah free. Buat Android. Policy efektif kapan, ownernya siapa, individu atau company, individu. Next. Nah, ini third party mana aja yang akan kena. Terus kita klik, terus kita privacy policy-nya seperti apa. Ini tinggal copy paste. Kita bikin website yang berisi privacy policy itu, dan kita bisa paste. Contohnya saya bikin websitenya di sini sih. Cuman itu buat saya ya. Kalau Anda bikin website sendiri pakai blog atau apalah. Android Studio. Ini dia. Ini Internet Offline Privacy Policy. Saya ambil web URL-nya, websitenya, saya masukin di sini. Ini yang penting. Oke.
display processing tag no, copyright information nggak ada. Saya harus ngupload screenshot sih sebenarnya. Mana screenshotnya? Oh, di app information. App information page perlu kita tambahin. Nah, di sini tambahin. Mobile boleh, tablet boleh, Huawei Watch enggak. Kemudian di sini kita perlu intro 800.000 karakter, juga ini brief intro. Oke. Saya akan ambil intronya dari nyolong aja nih. Ini pura-pura aja ya. FGHI. Ini dia. Ini intronya bahasa Inggris. Anda harus ngarang aplikasi ini buat apa segala macam. Orang untungnya apa download aplikasi ini. Ini saya tulis. Ini contohnya adalah this application is a learning module about offline internet technology techniques. Offline internet allows us to learn without using the internet at all. The method is a low-cost solution for those in rural areas who have difficulty performing the teaching and learning process via the internet. Oke. Kemudian saya akan ambil ininya. Ini apa? Briefnya ya. Yang singkatnya kayak gini. Nah, ini. Nah, kemudian ikonnya harus Anda bikin icon dulu. Saya udah bikin PR-nya, bikin icon bohong-bohongan lah. FGHI. Ini dia. Huawei. Ini ikonnya, dan harus diedit supaya jadi 216 pixel, 216x216 atau 215x215. Misalnya saya ambil yang 215x215, tinggal diupload aja. Ini masuk. Kemudian kita perlu masukin beberapa screenshot. Ini saya ambil beberapa screenshot sih. Untuk ambil, ntar bikin screenshotnya tinggal gini aja ya. Masuk ke Play Store. Jadi kita harus install dulu aplikasinya, terus kita bikin screenshot ya. Jadi shot app. Yang saya ambil yang ini screenshot easy ini. Nih yang ini. Oke, nanti kita bisa dapat screenshotnya, tapi screenshotnya harus diedit nanti supaya jadi 450 kali 800 pixel. Oke. Nah, ini tinggal diupload. Kalau udah berhasil, nih bisa dibaca di sini sih. Sorry. Tuh resolusinya 840 atau 450 kali 800. Ini yang penting. Diedit aja biar sesuai ininya apa? Pixelnya. Nah, sekarang saya akan ambil, saya colong aplikasi yang sudah ada. Masuk Huawei. Screenshotnya ada. Ini saya ambil 3 aja ya. Ini saya ambil. Ini alah susah ya, harus ambil satu-satu kayak gini. ITTS Huawei screenshot nomor 2, minimal 3 harus diambil. Udah nggak merah kalau udah 3. Kalau mau lebih boleh, bisa masukin video juga, promotion video boleh. Ini screenshot saya ada 3 biji. Oke. Kalau udah kategori harus dipilih. Saya kategori aplikasinya adalah learning aids, education, learning. Dah. Kontak information on Purbo, developer name segala macam on Purbo, di save. Oke, next. Kita masuk ke versi. Nah, di sini harusnya kita
kita bisa kok nggak bisa berubah. Harusnya bisa berubah nih. Ini versinya harus berubah nih. Oh, ini nggak bisa berubah nih versinya. Kenapa? Ini harusnya versi 1 sih. Kenapa nggak bisa berubah ya? Versi update. Nggak mau berubah. Bingung. Ini aja bingung. Ya udah, kalau bisa berubah, saya nggak tahu kenapa dia nggak berubah. Tadi saya bisa berubah soalnya. Kalau udah bisa berubah, ini tinggal di-upload aja. Ini tinggal di-upload aja. Cuman nggak akan saya kerjain. Nanti kalau udah saya di-upload, submit, selesai. Jadi kira-kira caranya seperti itu untuk men-set semuanya aplikasi dan upload. Ini saya selesai dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.